Mengapa dulu tak ada vaksin seperti ini? Itulah sesal yang dirasakan Sofyan Hasibuan, seorang penyintas polio asal Medan. Pada 1956, Sofyan terserang poliovirus. Saat itu dirinya berusia 9 bulan. Meski kedua kakinya lumpuh total hingga dewasa, tak menyurutkan cita-citanya untuk sekolah tinggi. Sofyan menamatkan pendidikan kuliahnya di jurusan farmasi, Universitas Sumatera Utara. Kini ia menjadi apoteker yang turut berperan aktif menggalakkan pemberian vaksin polio kepada anak balita. Sofyan merupakan satu di antara ratusan ribu anak balita yang terkena polio ketika penyakit ini menjadi wabah di Indonesia. Virus ini menyerang sistem saraf pusat yang mengacaukan sistem motorik. Penderita akan mengalami kelumpuhan, baik bersifat sementara maupun permanen. Indonesia dengan gigih berupaya mengalahkan virus ini, terlihat dari Bio Farma yang terus menggenjot pembuatan vaksin polio. Pada 1986, Rotary Internasional memberikan bantuan berupa 122 juta vaksin polio. Gebrakan berikutnya, Menteri Kesehatan Dr. Adiatma mencanangkan gerakan imunisasi Polio Plus pada 1987. Dengan gerakan ini, ditargetkan pada 1990, 80% anak di Indonesia telah diberi vaksin polio. Jalan ini semakin mulus dengan sumbangan dana dari Jepang untuk pembangunan rumah sakit dan pabrik vaksin polio. Indonesia pun semakin mantap memproduksi vaksin polio, yaitu menghasilkan hingga 20 juta dosis vaksin per tahun. Tentu ini merupakan kabar gembira, karena polio merupakan penyakit yang cukup menakutkan. Sebelum vaksin polio dikembangkan pada 1955 oleh Jonas Salk, penderita polio di dunia mencapai 500.000 jiwa per tahun. Berdasarkan data statistik pada 1988, 5 dari 1.000 anak yang tidak diimunisasi akan menderita polio. Dari 10 penderita polio, 1 orang akan meninggal, sedangkan 6 hingga 7 lainnya akan mengalami kelumpuhan. Pemberantasan polio di Indonesia memang tak mudah awalnya. Kembali ke 28 Maret 1970, kala itu di Indonesia vaksin polio adalah sesuatu hal yang baru dan tak lazim. Masa sehat-sehat disuntik, malah jadi sakit. Begitu gerutu orang tua. Banyak pula yang tak tega menyuntik anaknya yang masih bayi. Kendala lainnya adalah sulitnya mendapatkan vaksin polio, tercermin dari curahan hati pembaca Kompas pada 1982 yang tinggal di Kuningan, Jakarta Selatan. Wah, jika di Jakarta saja sulit, bagaimana dengan daerah lain? Usaha tak mengkhianati hasil, itu pula lah yang dituai oleh Indonesia. Indonesia dinilai berhasil mengatasi penyakit, tak hanya polio, namun juga difteri, tetanus, dan campak. Keberhasilan ini melebihi ekspektasi WHO. Presiden Soeharto pun diganjar penghargaan Health for All Golden Award dari WHO. Tahun berganti tahun, Indonesia memang tak bebas sepenuhnya dari polio. Penderita masih ada hingga kini. Namun sejarah ini dapat menjadi bukti bahwa Indonesia mampu mengatasi gempuran para virus dari masa ke masa. Belajar dari sejarah, vaksin harus terus tersebar di setiap penjuru Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga ke Rote. Indonesia pun kini tengah berjuang keras bersama-sama mengatasi virus COVID-19. Kuncinya adalah kesadaran masyarakat dan penanggulangan secara cepat.